Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Didan Hendra dari kelas IPA 303 akan menjelaskan apa itu GDP. GDP atau Gross Domestic Product atau dalam Indonesia adalah PDB atau Produk Domestik Bruto diartikan sebagai nilai keseluruhan semua barang dan jasa yang diproduksi di dalam wilayah tersebut dalam jangka waktu tertentu, biasanya jangka per tahun. PDB berbeda dari produk nasional bruto karena memasukkan pendapatan faktor produksi dari luar negeri yang bekerja di negara tersebut. Sehingga PDB hanya menghitung total produksi dari suatu negara tanpa memperhitungkan apabila produksi itu dilakukan dengan memakai faktor produksi dalam negeri atau tidak. Saya akan menjelaskan suatu permasalahan GDP di Indonesia dengan judul Dahsyatnya Dampak Pandemi Penyebab Kontraksi Ekonomi RI oleh Nurul Komariah Pramesti 6 Agustus 2020. Ekonomi Indonesia mengalami kontraksi pada kuartal 2. Pandemi menyebabkan hampir seluruh struktur penopang PDB mengalami kontraksi. Dilansir dalam Tirto ID, Indonesia mengalami kontraksi ekonomi sebesar 5,32% pada kuartal 2 sampai 2020 ini. Ini merupakan catatan terburuk sejak 1999. Terakhir kali Indonesia mengalami kontraksi ekonomi adalah pada kuartal 1 tahun 1999 sebesar 6,13%. Dengan catatan pertumbuhan ekonomi kuartal 1 dan 2, maka secara teknikal bisa dikatakan Indonesia belum memasuki resesi. Resesi terjadi apabila selama 2 kuartal berturut secara YoY terjadi kontraksi. Pada kuartal 1, ekonomi Indonesia masih bertumbuh 2,97%. Menteri Keuangan Sri Mulyani menegaskan hal ini. Pandemi memang telah memukul perekonomian Indonesia cukup keras. Dampaknya lebih buruk dibandingkan saat krisis finansial global pada 2008 sampai 2009. Pada kuartal 2 2008, ekonomi Indonesia masih mampu tumbuh 2,4%. Sementara secara keseluruhan tahun 2008 lalu ekonomi Indonesia masih tumbuh 6,1%. Capaian ini berarti lebih buruk dari perkiraan Menteri Keuangan Sri Mulyani yang perkiraan ekonomi Indonesia pada kuartal 2 hanya akan mengalami kontraksi 3,8%, di bawah perkiraan Bappenas kontraksi sebesar 6%. Sekian dari video saya, penjelasan GDP dan contoh permasalahan GDP yang dialami oleh Indonesia tahun belakang ini. Terima kasih telah mendengarkan, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesimpulan dari video ini tentang permasalahan GDP yang dialami oleh Indonesia adalah pandemi telah menyebabkan total rata-rata kontraksi sebesar 5,32% pada perekonomian Indonesia. Dapat dihadapi dengan cara mengakhiri wabah. Namun, tidak hanya mengakhiri wabah dengan kesadaran masyarakat, namun juga dengan solusi sistemik dan fundamental. Saya akan menjelaskan solusi, gagasan, atau masukan dari saya atas berita yang telah saya sampaikan sebelumnya. Solusi utama menghadapi resesi adalah mengakhiri wabah. Apabila wabah berakhir, resesi pun akan usai. Sementara, menurut Wakil Direktur Lindef, Eko Listianto, ketika resesi terjadi, maka akan terjadi ada ledakan gelombang pengangguran dan kemiskinan. Solusi resesi bukan sekedar terletak pada masyarakat semata dengan mendorong mereka untuk berhemat, menabung, dan sebagainya. Namun, resesi dan krisis ekonomi ini merupakan masalah sistematik, jadi untuk mengakhirinya juga dengan solusi secara sistemik dan fundamental. Berikut, saya akan menjelaskan analisis permasalahan dari berita yang saya sampaikan sebelumnya. Pandemi telah menyebabkan total rata-rata kontraksi sebesar 5,32% pada perekonomian Indonesia. Berikut beberapa sektor yang PDB telah melemah sepanjang pandemik. Yang pertama, sektor transportasi, kedua sektor pariwisata, ketiga dan sektor industri. Dilihat dari struktur PDB, hampir seluruhnya mengalami kontraksi. Konsumsi rumah tangga yang memberikan kontribusi 57,85% pada PDB tercatat mengalami kontraksi 5,51% pada kuartal 2, padahal pada kuartal 1 masih mampu tumbuh 5,81%. Dari konsumsi rumah tangga, hanya dua komponen yang memberikan pertumbuhan, yakni perumahan dan perlengkapan rumah tangga serta kesehatan dan pendidikan.